Seperti apa sih ini sekarang? Bucin? Aku nggak pernah bucin, Mbak. Ini kalau ini kan dia lagi terbang, dia mintanya aku untuk video call. Ya nggak apa-apa, karena memang aku nggak ngapa-ngapain. Dia juga mau tahu aku berteman dengan siapa, it's okay. Dan aku kan justru jarang ketemu sama dia. Kalau mau ketemu tuh biasanya bareng-bareng, kayak aku sama mami aku ikut. Kayak kemarin aku di Bangkok, ayo kita ke Bangkok yuk. Ini aku juga nggak minta dibayarin, aku bayar sendiri, dia bayar sendiri. Jadi bukan yang aku memanfaatkan dia atau dia memanfaatkan aku. Dia punya duit, dia pakai duit dia. Aku punya duit, dia pakai uang aku gitu. Jadi ayo kita sama-sama ke sana gitu. Kecuali dia mau kasih hadiah ya nggak apa-apa, atau aku mau kasih hadiah buat dia juga nggak apa-apa. Mami, tapi nanti akan ada pra pernikahan nggak sih, maksudnya perjanjian pra pernikahan gitu, misalnya apa bisa harta gitu. Harus atau dong, apa gitu. harus. Aku udah bilang kok kalau aku nggak mau ya. Gak apa-apa wes, maksudnya itu kita bisa lihat seberapa besar dia mencintai kita. Karena aku kan selama ini sudah terlalu tulus sama cowok, jadi aku sudah banyak hilang segala macamnya, Mbak. Mungkin karena aku juga kalau udah kerja aku sibuk, sehingga aku sekarang pinginnya harta, bisa harta gitu kalau udah nikah. Jadi dia punya perjanjian, dia oke, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Dia bilang gitu, malah dia bilang kamu maunya apapun aku turutin, tapi aku kan juga tidak mudah untuk iya aja. Aku harus melihat dulu, masih banyak waktu yang harus aku lihat seperti apa dia untuk memperjuangkan aku. Mami ada pengalaman sedikit kan, Mami kan sukses sampai sekarang, katanya dulu jebolan pesantren, mungkin seperti apa sih? Aku nggak pernah masuk pesantren, itu salah. Sampai akhirnya katanya menjadi guru ngaji, Mam, bener gak sih? Iya, tapi aku kasih tahu, aku tuh bukan keluar dari pesantren, sayang. Mami aku ini pinter ngaji, bisa ngaji, dan aku itu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif. Jadi bukan aku masuk pesantren. Kalau masuk pesantren itu kan mondok ya. Kalau aku enggak. Nah, kebetulan kenapa aku bisa ngaji? Kenapa aku bisa baca Al-Qur'an? Kenapa aku bisa baca bahasa Arab? Karena mami aku dari kecil ngajarin aku, jadi aku bisa gitu. Jadi guru ngaji juga. Nah, sampai aku menjadi guru ngaji itu karena memang aku mencari kegiatan supaya aku bisa dapat rezeki, dapat penghasilan. Karena kan aku jadi dari orang tua, jadi gajinya aku tuh nggak kalau zaman sekarang tuh mungkin 200.000 sebulan. Kalau zaman dulu tuh 20.000, 15.000. Usia aku masih SMP SMA. Aku udah ngajarin dari Iqra pertama sampai Iqra ke-6, dan akhirnya SMA aku Al-Qur'an, ngajarin anak-anak di Al-Baitul Amin. Gitu ceritanya. Mungkin sampai sekarang bisa menjadi penyanyi itu seperti apa pengalaman dari mulai sampai akhirnya menentukan Iya. jadi penyanyi. Sampai jadi penyanyi, aku memutuskan untuk ke Jakarta ya karena memang salah satunya aku ingin jadi penyanyi awalnya dari pengajian Saras itu. Aku pakai kerudung, kiroat, habis itu pas acara hiburan Mas, aku buka jilbabnya, aku nyanyi, Mbak. Gitu. Makanya suaranya bagus ya, karena lancar baca Qur'annya gitu atau Kalau suara bagus itu relatif ya. Kadang-kala mungkin sama Allah lagi disulap telinganya gitu. Itu kan balik lagi ke rezeki, karena suara cantik tuh banyak. Tapi kalau hoki atau keberuntungan itu kan masing-masing. Nah, mungkin pada waktu itu aku dapat keberuntungan dan orang masih mau dengar suaraku, jadi aku mau ditonton sama orang, masih ditonton sama orang. Untuk terakhir, Mami mengubah penampilan kata netizen, katanya mukanya lakukan tua atau seperti apa? Ini mukanya aku tua? Kata enggak, netizen. kemarin mungkin sebelum di Karena mungkin masih proses kali ya, masih proses penyembuhan juga nih Mami. Iya. kayak Usin. Kayak Usin. Kalau ini masih bekas sayang teteh. Ini aku masih ungu, nggak apa-apa lah. Orang mau bilang tua kan memang aku sudah umur berapa? Aku udah 36, 37 ntar lagi. Jadi menurut aku wajar aja kalau misalkan umur aku udah banyak, ibaratnya tambah tua kan nggak mungkin orang tuh tambah muda. Tapi setidaknya walaupun aku usianya segini, yang ngatain aku tua belum tentu nanti umur di aku bisa cantik kayak aku dan masih dipakai sama orang TV ya kan, gitu loh. Kan namanya rezeki itu tidak bisa ditiru kan, Mbak. Kalau orang bisa nyanyi lebih dari aku banyak, orang lebih muda dari aku juga banyak, lebih cantik dari aku juga banyak, tapi rezeki seperti aku tidak bisa ditiru. Jadi aku cuma bisa bersyukur aja. Orang mau ngatain aku gimana nggak apa-apa, tapi aku tuh bener-bener marah, kesel kalau ada perempuan yang ngatain aku suka nikah 3 kali gitu loh. Itu aku kayak hati aku tuh sedih gitu, sakit gitu, karena kan aku tuh nggak pernah yang namanya, aku tuh nggak selingkuhin suami aku juga tidak mukulin suami aku, tidak KDRT-in suami aku. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kayak gitu tuh aku marah.
Nah, kalau misalkan aku tuh galak sama suami aku karena ketahuan suami aku misalkan selingkuh atau mungkin tipu, aku wajar, aku manusia gitu. Tiba-tiba tabungan aku segini hilang, hah? Tiba-tiba itu pasti aku kan ngamuk mas, iya dong gitu. Nah, aku manusia biasa itu aku ngamuk. Terus yang kedua, tiba-tiba laki aku sama temen gue sendiri pasti marah kan gitu. Ya kayak gitu, ya hanya seperti itu gitu. Cuman tiba-tiba kalau ada perempuan yang jangan kayak Dewa Persik tuh nikah sampai 3 kali, aku itu marah aku gitu. Aku belum bisa ngontrol diri aku kalau hal itu, karena jujur ketika aku gagal dalam rumah tangga itu aku sedih, aku nangis. Nggak ada perempuan, ini kan Mbak juga perempuan ya. Sama kok mami, Nah, udah 3 kali. Iya kan Mbak, bener. Nah sekarang aku nggak usah ngomong aku perempuan deh, mas deh. Kalau mas ini kan laki-laki ya. Kalau pacar mas atau kekasih mas itu ibaratnya mas dulu yang menyelingkuhi, mas pasti masih baik sama cewek-ceweknya. Iya. Tapi kalau mas yang diselingkuhi, boro-boro cowok itu mau baik sama kita, pasti kan benci banget lihat kita perempuan, bener gak? Ini kan mas, ayo mas jujur deh, mas jangan bohong. Kalau pacar mas ini ibaratnya nyelingkuhin mas marah nggak? Marah ya. Nah kalau misalkan mas mau lihat aja nggak mau pasti. Ih, ngapain gitu. Tapi kalau mas yang selingkuh, ini kita bicara laki-laki, pasti laki-laki lebih ego. Pasti masih mau menyapa kan, gimana kabarnya dia ya, pasti gitu kan. Nah, mantan-mantan aku semua alhamdulillah baik sama aku semua. Dari Mas Saiful, dari Mas Aldi Taher. Tapi yang ketiga aku memang belum mau baik. Aku masih sedih, aku masih sakit hati. Mami,